Sekarang kita akan sosialisasi mengenai dokter kecil di sekolah. Apa aja tugasnya dokter kecil itu? Paling utama kita harus mengetahui apa itu UKS. UKS adalah suatu kegiatan upaya kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan warga sekolah atau lingkup internet sekolah. Ada juga di situ katanya merupakan upaya terpadu untuk lintas program dan lintas sektoral dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan serta PHBS. Lagi di sini kita harus meningkatkan derajat warga sekolah itu untuk melaksanakan kebersihan maksudnya dalam UKS itu. Ya kan? Terus katanya di sini ada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dokter kecil itu. Kan? Dia bentuk segitiga dibikin di situ. Maksudnya dia yang pertama dia di situ pendidikan kesehatan. Oke, yang kedua pelayanan kesehatan. Yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah sehat. Yang pertama di situ pendidikan kesehatan. Kata dokter kemarin, kalau pendidikan kesehatan ini tugasnya dokter kecil ini nanti harus merawat kebersihan, menjaga kebersihan. Contohnya seperti menggunting kuku. Jadi tugasmu nanongan, kamu kan hias kuku, harus bersih kukunya. Jadi di sekolah nanti tugas kalian itu, kalian lihat nanti teman kalian yang panjang kukunya. Kalian lihat, teman, kalian harus potong kuku ya, harus bersih, harus gitu. Jadi kalian juga dari rumah harus bersih, harus mandi, harus sikat gigi, dan harus sehat. Dokter kecil dang boy mas saya atau dang boy mas. Harus apa tadi bilang? Sehat. Ya, sehat, harus sikat gigi dari rumah, harus bersih kukunya. Apa itu dokter kecil? Ya, dokter kecil adalah siswa yang memenuhi kriteria dan telah terlatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, terhadap teman, keluarga, dan lingkungan. Katanya di situ dokter kecil itu harus memenuhi kriteria. Memenuhi kriteria ini maksudnya harus berperilaku baik, ikon sehat, itu maksudnya. Terus seperti yang Ibu bilang tadi, harus siap membantu guru UKS. Kalau ada temannya nanti yang sakit seperti yang tadi harus dibantu. Iya kan, Edo? Iya. Itulah di sini mengenai tugas dokter kecil. Baru yang selanjutnya katanya di sini dokter kecil itu sebenarnya dari kelas 4 dan kelas 5, ya kan? Kelas 6 katanya nggak bisa dibikin karena nanti orang itu mau tamat juga. Tinggalkan juga nanti kelas 1 sampai kelas 5 kan? Katanya di sini harus berprestasi di sekolah. Berprestasi maksudnya bukan harus juara 1. Dia itu harus sikapnya baik. Keterampilannya juga harus ada. Gak harus juara 1 semua. Harus mengerti apa yang dibilang gurunya. Itu maksudnya. Terus harus berbadan sehat katanya. Itulah dokter kecil itu harus berbadan sehat. Ya kan? Terus mendapat izin dari orang tua. Baru katanya berwatak pemimpin dan bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab gitu dia. Harus bersifat pemimpin. Bagaimana pemimpin? Ikut duluan, ya kan? Harus bersikap baik kita. Terus katanya di sini berpenampilan bersih dan sehat. Kalau kalian memang bersihnya, ingat bersih, sehat. Jangan lupa nama sehat kan? Iya. Terus berbudi pekerti, suka menolong. Inilah tugasnya dokter kecil ini. Harus suka menolong. Kalian tengok nanti teman kalian terluka, jangan kalian biarkan. Kenapa? Apanya yang sakit? Harus dibantu. Apa yang perlu ke situ nanti dipersiapkan di UKS. Ya, itu.
Terus dokter kecil ini juga katanya harus mengajak sesama mahasiswa berperilaku yang baik, harus sehat. Ya, mengajak sesama teman siswa katanya berperilaku sehat. Baru kita harus berusaha kesehatan lingkungan katanya baik di sekolah atau rumah dan ikut di sekolah. Di rumah juga kalian sebagai dokter kecil harus bersih, jangan tongan di sekolah bersih, di rumah tidak. Makanya orang tua harus tahu kalau kita itu dokter kecil di sekolah, kan? Biar kita waktu nampak kali Pak anakku ini dipilih dokter kecil di sekolah, bersih dia, di rumah juga dia jadi bersih katanya. Ya, oke. Membantu guru UKS atau petugas kesehatan katanya. Molok-adongan petugas kesehatan. Kan kadang mau ya datang dokter bidan untuk mengukur tinggi badan kalian kan, sama menimbang berat badan, memeriksa, harus kalian bantu mereka. Kegiatan dokter kecil. Yang pertama, menggerakkan dan membimbing teman. Terus yang keduanya, pengukuran tinggi badan dan berat badan. Itulah salah satu pembimbingan untuk teman kita di sini. Katanya pengamatan kebersihan, ya lingkungan sekolah seperti yang tadi harus membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi melaporkan masalah kesehatan di sekolah kepada guru dan ego. Kalau ada nanti masalah kesehatan, contohnya kalian tahu, padahal kami ibu guru belum kami lihat, langsung dilaporkan sampai ibunya, jangan bertindak sendiri. Ya, ibu ada teman kayak gini ya, kita bawa ke ruang UKS. Di sini yang ketiga, pengenalan dini tanda-tanda penyakit. Ya, itulah tanda-tanda penyakit. Belum ada butuh hamu hira-hira ini nanti bisa jadi penyakit seperti ini, karena makanan seperti ini jadi sakit seperti ini. Nah, itulah yang harus kalian jaga dari teman-teman kalian. Ya, terus ada di sini lagi pencatatan dan pelaporan buku. Nanti kalian memiliki satu buku, beli kalian nanti buku yang isi 32 lembar yang baru. Di situ nanti buku laporan kalian. Oke, di situ nanti buku. Pilih dulu Pak contoh buku kesehatan ini yang paling bawah. Nanti dibikin ada nanti di situ. Ya ini buku kesehatan. Nanti beli kalian satu dulu bilang, makanya dibilang sama orang tua. Kami terpilih dokter kecil, jadi tugas nanti seperti ini. Nanti kalian juga itu ada SK-nya dari kepala sekolah, dibikinkan nanti sertifikat dari dokter. Ada nanti sertifikat kalian bahwasanya kalian dokter kecil di sekolah. Jadi di buku tulis kalian nanti seperti inilah dibuat. Kemarin si Baby udah bikin langsung contohnya di situ kan. Seperti ini nanti lihat di buku, tanya nanti si Baby, lihat nomor 1 tanggal. Contohnya adalah kejadian pada hari ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Namanya si Edo lah si Edo. Si Edo kejadiannya ini pingsan saat upacara katanya. Tindakannya istirahat dan minyak angin. Bila kamu tahu minyak angin kan? Bikinlah di situ. Baru ibu petugasnya siapa? Siapa yang menangani itu? Contohnya pas yang menangani Edo, bikinlah di situ namamu, ibu ini dan saya. Kalian harus masing-masing bukunya beda-beda. Jadi kayak gini lah bikin bentuknya di bukunya. Terus yang selanjutnya, tiap sekolah harus memiliki ruang UKS, tiap sekolah harus memiliki tempat tidur, lemari obat, tempat cuci tangan, buku kesehatan. Itulah seperti yang tadi yang mau kalian bikin itu harus ada nanti dipersiapkan. Katanya di sini kartu kesehatan bila perlu, nggak dibikin juga kalau kartu kesehatan nggak apa-apa. Kayak yang BPJS itu, nggak usah, kalau itu nggak usah. Untuk sampai di sini. Oke, terima kasih lalu sampai di sini. Ada satu lagi, kita lanjutkan. Iya, katanya di situ PHBS. Apa itu PHBS? Tadi udah bilang sekilas. Apa itu PHBS kan? Perilaku hidup bersih dan sehat. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Kebiasaan seseorang untuk mencegah penyakit dan menjaga lingkungan sekitarnya agar sehat. Itulah tadi yang ibu bilang itu, harus menjaga lingkungan supaya hidup sehat, jangan membuang sampah sembarangan. Itulah nanti tugasnya dokter kecil. Selanjutnya apa saja yang termasuk ke dalam PHBS kata
Kenapa katanya PHBS itu perlu? Agar orang-orang dan lingkungan di sekolah terlindungi dari ancaman penyakit, menjadi bersih dan sehat. Katanya di situ, agar orang-orang dan lingkungan di sekolah terlindungi dari ancaman penyakit. Iya, asal nama sahih kita. Biar bersih kita terus, hidup sehat, segar. Jadi melakukan aktivitas juga kita kegiatan di sekolah, kita jadi semangat. Dan sama-sama satu nggak makan tadi dari rumah, nggak boleh gitu, harus sarapan. Terus yang selanjutnya, rajin menggosok gigi. Tadi juga ibu bilang kan, dokter gigi itu juga harus dokter anak itu juga harus rajin menggosok gigi. Biar bisa nanti kalian lihat teman kalian, kurang bersih loh gigi teman. Kamu nggak sikat gigi ya? Katanya begini loh, kata dokter harus dibersihin, harus disikat, biar nanti penyakit itu nggak datang. Jadi kemarin kata dokter sikat gigi yang baik itu, kalau kita malam setelah makan, setelah kita selesai makan malam, kita harus sikat gigi. Jadi pada saat kita nanti tidur, jadi tinggal nasi-nasi gigi kita itu nggak jadi kumat. Kan sampai pagi kita bobo kan? Iya kan? Nggak bengkek nanti di sini kuman itu. Jadi bangun kita pagi-pagi, udah kita cuci muka, kumur dulu. Setelah kumur, kita kan sarapan. Setelah kita nanti sarapan, baru kita gosok gigi lagi. Jangan kalau setelah kita gosok gigi makan lagi. Jadi di sekolah nanti gigi kita itu tetap kuning. Kita udah gosok gigi di rumah, tapi setelah gosok gigi makan lagi di rumah. Jadi bakteri itu juga lengket ada di giginya. Makanya mau jadi gigi busuk. Itulah untuk mengenai rajin menggosok gigi. Oke, jadi kalian sebagai dokter kecil sudah ibu jelaskan tadi apa-apa aja tugas dokter kecil, ya kan? Apa aja yang mau kamu kerjakan nanti. Untuk sampai di sini mengerti semua untuk tugasnya seperti. Ya, ada yang mau bertanya? Udah ngerti semua? Udah. Oke. Oh. Berapa menit apanya Bu? Olahraga larinya. Iya, tadi ibu bilang 5 menit. Ya, cukup 5 menit aja olahraga lari, olahraga sambil lari. Iya, bisa aja nanti keliling lapangan dia, diajak temannya, baru langsung masuk ke kelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah mengerti? Udah. Sudah tahu tugasnya dokter kecil? Udah. Oke, sekianlah untuk sosialisasi kita hari ini mengenai dokter kecil. Dilaksanakanlah dengan baik. Ibulah teman kalian. Ya, oke, terima kasih.